Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, langsung saja kita ke videonya. Yang gua kasih ke lu, kalau bahasa kita nih, berarti ada rahasia tertentu di balik ruh yang kita nggak tahu kan? Nah, udah singkat cerita, kata kiai saya di sana, Pak, saya dukung kamu mengkaji sebuah kebenaran, teliti nasabah Alawi lebih dalam lagi, Ya. pakai baju sendiri, jangan pakai baju orang, gitu loh. Dan jangan kamu didompleng orang, dan orang jangan ngedompleng kamu. Paham maksudnya? Jangan ditunggangi orang, dan kamu jangan menunggangi orang. Kamu teliti nasabah Alawi palsu dengan metode Kiai Imad. Kayak saya nggak bilang Imad, Kiai Imad, Kiai Haji Imad. Ya, masih santun bahasa orang kami ya. Kalau di sini kan Imad kan. Iya kan? Iya, iya. Kamu mengkaji tesisnya Kiai Haji Imad. Ya. Saya akui ajib tuh orang berani, gitu ya. Tapi kamu yang membela tesis itu, satu saat kamu kalah debat, yang malu kamu, aku pun malu. Paham ya? Tapi kalau kamu pakai baju kamu sendiri, ya, di situ kamu mengetahui lebih dalam, sehingga boleh jadi nanti kamu malah menentang Imad, Kiai Haji Imad, dengan benderamu sendiri. Boleh jadi kamu malah memperkuat punya Imad sehingga nggak terkalahkan, gitu loh. Jadi ketika Kiai Imad berdebat sama orang, kamu berdebat dengan orang itu berdua ngelawan Mbak Alawi, boleh jadi dalil kamu nanti yang nggak ditemukan Imad jadi kuat. Kalau palsu, sampaikan palsu. Kalau benar, jangan diam, sampaikan yang benar. Itu aja yang aku mau kasih tahu sama kau. Setelah bahas masalah kitab-kitab tauhid tadi ya. Pulang ke Aceh, pulang ke Jawa, Bekasi. Itu terngiang-ngiang bahasa itu. Tapi saya belum jejak karena kan belum tahu, belum saya dalami kan. Cuman dalam pendalaman itu hati saya mulai ragu. Benar nggak nih gue ngikutin Imad? Gitu loh. Begitu saya lihat kitab Muhammad Al-Madani Al-Qushashi, ya, saya lacak informasi sanad-sanad gurunya dia siapa. Ternyata apa? Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddani Sahibir Ratib ini, ya, Sahibir Ratib ini, gurunya kakek saya. Beliau punya guru Said Ahmad Al-Qushashi. Gitu. Lah, mulai tuh saya tuh. Mulainya apa? Kakek gua aja yang begitu alim alama kok mengakui Abdullah bin Alwi sebagai sayyid. Kan itu ya? Yeah. Saya udah offside nih. Gitu loh. Udah mulai tuh saya kan. Offside. Baru saya fatihahkan ke Abdullah bin Alwi Al-Haddad Fatihah. Sekali ya baca Fatihah. Cuman baca Fatihahnya kayak baca orang sholat, enggak bismillahirrahmanirrahim. Enggak bisa saya. Udah itu setelah Fatihah itu enggak lama itu langsung di otak saya tiap saat itu cuma 2 kitab hadir. As-Sajarah Abdul Imam tergambar gitu. Mau tidur mikir benar nggak ini? Kan kitab itu lagi di otak. 2 kitab itu aja, As-Sajarah sama Abdul Imam. Ini jangan-jangan gua disuruh kaji kitab ini. Pelajarin saya tuh. Karena gini, nggak mungkin Anda bisa mengalahkan Imaduddin kalau nggak merungkatkan kitab itu. Apa-apa, gue udah tahu. Dia sebenarnya Imad tahu kalau Sajarah Al-Mubarakah itu palsu, dia tahu. Ya. Tahu. Cuman dia memang tukang fitnah. Gitu. Asli tahu narasi dia waktu menjawab persoalan saya sama si Dokter Ribut di media. Itu dalil yang dia pakai dalam jebakan saya. Ada di tesis saya. Udah saya ketik. Jadi alasan dia membatalkan kitab Abnaul Imam
sama dengan dia membatalkan Asyajarah Al-Mubarakah. Udah masuk dalam antitesis saya. Maka saya ketawa. Belum lo jawab udah gue ketik. Gitu, paham nggak? Udah gue ketik. Itu gak percaya. Masuk jaringnya. Nih, aneh kasih lihat duplikatnya, ya. Masuk jaring. Udah susah kirim ya. Iya, ada di situ ya. Nih. Makanya tambah nggak berani dia. Sebentar. Saya kasih lihat ini ya. Sambil lagi ngobrol-ngobrolin dulu. Ya. Gimana nih? Gak ada yang nongol ya. Nangis semua ini lu gimana? Gimana nih? Gak ada yang nongol ya. Nangis semua ini lu gimana? Coba salin telepon ambil cepat. Saya sengaja pakai lambang ini nggak ada izin ya. Jadi kalau saya nanti bagi ini tanpa izin dari Robito, hanya kesenangan saya aja bikin lambang ini untuk antitesis supaya terlihat pembahasannya menarik. Ini nggak ada izin. Tapi nanti kalau mencetak Nggak pakai ini. Nggak boleh tanpa izin. Jadi jangan nanti dianggapnya saya bawa, paham ya? Ini udah paham itu saya jelasin, nanti jangan sejarah ini. Jadi Imam mengatakan bahwa di Abnaul Imam dia tidak bisa menemukan mana asli Abnaul Imamnya, mana yang tambahannya. Karena bodoh. Bacanya sekilas. Pertama, Imam membatalkan kitab Abnaul Imam, katanya Pak Abu Muhammad Yahya lahir wafatnya 199 Hijri kan. Di situ aja udah rungkat Imam. Udah ketahuan gobloknya. Tadinya kan saya bawa kitab itu juga awal waktu sebelum masih Purba Alawi dulu. Kan saya awalnya Purba Alawi. Nah, gara-gara dia rungkatkan kitab apa tadi Abnaul Imam sama dia, saya lihat 199. Cuma begitu doang kan? Berarti palsu nih. Rungkat udah saya. Asyajarah nggak ada yang ngerungkatin. Rungkat saya. Nah. Baik, teman-teman semua, barusan kita sudah mendengarkan dan melihat bersama-sama apa yang dikatakan oleh Tengku Qori, teman-temannya. Tengku Qori. Mungkin kalau kita flashback ke belakang, teman-teman pasti tahu lah siapa itu Tengku Qori, karena beliau juga sempat viral, teman-teman ya. Karena memang Tengku Qori ini dulunya berpihak dengan si Imad, teman-temannya. Nah, pasti tahu teman-teman. Nah, pada saat ini Tengku Qori ini malah berbalik mendukung atau mengakui nasabnya daripada nasab Bang Alawi, teman-teman ya. Dan karena yang dikatakan Tengku Qori tadi, bahwa beliau itu meneliti dengan sendiri, teman-teman ya, tidak lagi dengan si Imad itu, teman-teman ya. Nah, akhirnya Tengku Qori ini menemukan bisa dibilang sebuah kebenaran, teman-teman ya, kebenaran soal nasab daripada nasab Bang Alawi. Jadi maka dari itulah Tengku Qori ini berbalik memihak dengan benar, teman-teman. Maksudnya berpihak karena kebenaran
nasab daripada Bang Alawi, teman-teman ya. Nah, teman-teman, jadi apa ya, sudah ketahuan apa yang dikatakan Tengku Kohori tadi, bahwa si Imad ini memang apa ya, bisa dibilang tidak mengerti, teman-teman ya. Jadi ya teman-teman nilai sendirilah bagaimana si Imad itu dan pendukung-pendukungnya yang disebut dengan Mukimat. Mudah-mudahan apa ya, bisa apa ya, bisa terbuka lagi pikirannya, bisa sadar lah teman-teman ya, jangan ikut-ikutan si Imad. Aduh, saya juga gak tahu lagi saya ingin mau berkata apa, teman-teman ya. Yang mudah-mudahan teman-teman yang masih belum juga mengakui nasabnya Habaib, ya mudah-mudahan lah bisa terbuka lagi pikirannya, teman-teman ya. Baik teman-teman, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, sehingga teman-teman yang selama ini masih tidak mengakui atau meragukan nasab daripada Bang Alawi, ya bisa apa ya, bisa tahu kebenarannya lah ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, mungkin cukup sampai di sini. Terima kasih sekali lagi sudah menonton video ini. Sekali lagi saya katakan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, teman-teman ya. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman semua, mungkin cukup sampai di sini dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.